Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fid darsi amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma syahid alaina kulla asrin rabbi yassir wa la tu'assir rabbi jud ilman wa fahman wa aqlan wa yaqinan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya akan membacakan dan menerangkan tentang doa. Kemarin ada pertanyaan teman-teman banyak ini, apa yang sebenarnya doa itu? Dan wajibkah kita berdoa? Untuk siapa kita berdoa? Itu. Jadi kita wajib berdoa selaku manusia, penghambaan kepada Allah. Kita butuh kepada Allah, kita minta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Semua pemimpin-pemimpin kita yang terdahulu, wali songo, waliullah, ulama-ulama besar, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi-nabi lain itu berdoa kepada Allah. Ini doa di sini fi makna ini, doa ini meminta. Jadi maknanya doa ini meminta. Kalau istilah ini ubudiyah, penghambaan kepada Allah, mendekat kepada Allah. Sebagai manusia, makhluk yang tidak sempurna, yang banyak kekurangannya, itu minta kepada zat, kepada Allah yang khalik, kepada Allah yang sempurna, yang merajai alam semesta ini. Ini di dalam Al-Quran diterangkan ayat, ada ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kulir ruhu min amri rabbi fa inni qarib ujibu da'watad da'i. Ini. Jadi di ayat itu waktu Nabi Muhammad SAW ditanya oleh orang-orang kafir, Muhammad, ruh itu apa? Jadi Nabi Muhammad tidak bisa menjawab dan diam, lalu didatangi ayat ini. Kul, katakanlah Muhammad Rasulullah, ar-ruhu, utawi ruh. Jadi ruh itu min amri rabbi. Ini perkara ni Allah. Ruh ini tidak ada yang tahu. Makhluk lain tidak ada yang bisa melihat ruh. Dan meminta ruh itu tidak bisa. Kulir ruh min amri rabbi. Fa inni qarib. Saya, katanya Allah, fa inni, saya qarib, dekat. Makanya kita harus belajar ini, belajar banyak tasawuf. Ini belajar kita ini dekat dengan Allah. Ujibu da'watad da'i. Idza da'ani fa inni qarib ujibu da'watad da'i. Jadi wajib kepada kamu Muhammad, umatmu semua, wajib berdoa kepada saya, kata Allah. Kalau berdoa kepada saya, ud'uni astajib lakum. Doalah kamu semua, berdoalah kamu semua, astajib lakum, maka saya akan memberi kepada kamu kalau berdoa. Tuh. Ada keterangan memang berdoa ini merupakan suudzon kepada Allah, karena kita diberi kesehatan, diberi sudah sama Allah ini, diberi rezeki, sudah diberi mulai
umur 4 bulan ini, ada keterangan di situ, umur 4 bulan ini manusia diberi takdir, diberi rezeki, diberi kesehatan, jodoh, ini ada keterangannya. Imam Athaillah ini berkata di dalam kitab Hikamul Arif, ini ada memang berdoa merupakan suudzon kepada Allah. Nah, di situ alasannya karena Imam Athaillah ini sangat suhud kepada Allah, suhud billah, suhud hati-hati, takut keliru. Ini kalau orang-orang suhud ini berdoa ini takut keliru, padahal berdoa wajib. Tapi kalau orang suhud ini berdoa ini takut keliru kepada Allah. Seakan-akan kita ingin terus, minta terus, padahal Allah memberi. Walaupun tidak dikasih, walaupun kita tidak berdoa, ini Allah tetap memberi. Tetap memberi. Maka Imam Athaillah ini menerangkan seperti itu, karena suhud kepada Allah. Hati-hati, takut salah. Imam Al-Ghazali di Al-Awfaq itu di akhir juga berdoa. Berdoa. Di akhir kitabnya Al-Awfaq ini doanya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bima sa'ala Jibril alaihissalam hina sujudin inda arsyikal azim yaqra'a asma'uka ya Allah ya Allah ya Allah antas khoroli. Ini jadi doanya Imam Al-Ghazali ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, minta kepada Allah di waktu Sa'ala Jibrilu, bertanya Allah kepada malaikat Jibril alaihissalam hina sujudin, di waktu bersujud malaikat Jibril ini inda arsikal adim kepada Allah, yaqra'a asma'uka ya Allah, supaya membaca asmuka, asmanya Allah, asmanya Allah ya Allah ya Allah. Ini doanya Imam Al-Ghazali. Juga di sini diterangkan juga di Mamba ini Imam Al-Buni, Ahmad Al-Buni ini doanya ini wahiyah alif lam mim, alif lam mim. Alif lam mim ini isinya alam semesta. Di ini di kitab Mamba Usul Hikmah juga diterangkan, juga di kitab Samsul Ma'arif juga diterangkan. Ini alif lam mim ini isinya alam semesta. Alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim shad, alif lam ro, 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 kaf ha ya ain shad, to ha, to sin mim, to sin mim, alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim, ya sin shad, ha mim, ha mim, ha mim, ain sin qaf, ha mim, ha mim, ha mim, ha mim, qaf nun. Ini jadi membaca itu sebagai wirdah, karena huruf ini, huruf yang tadi saya baca ini khawasun, huruf khos, di apa namanya, walihada hawasun. Jadi huruf ini huruf khos, asrorun, dan huruf asror. Jadi kita harus banyak berdoa, berwirdah, membaca ini. Ada makanya kita kalau ingin sesuatu, ingin supaya kaya, ingin istri cantik, ingin
punya istri lebih, ingin sakti atau dalam artian tidak mempan baco apa, punya jurus apa, mempunyai anak yang soleh solehah, kita berdoa minta kepada Allah. Nabi Ibrahim pun minta kepada Allah sebelum mempunyai anak Nabi Ismail, minta kepada Allah supaya dikasih turunan, dikasih anak yang soleh. Itu maka terjadi Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Itu semua ini Rasul, itu turunan kebanyakan ini dari Nabi Ibrahim. Itu jadi kita wajib berdoa. Kita selaku umat Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad pun doa juga berdoa kepada Allah. Nabi-nabi yang lain juga berdoa kepada Allah. Karena merasa kita ini tidak mempunyai apa-apa, la haula wala quwata illa billah, tidak mempunyai apa-apa, kita minta pada Allah. Kita wajib, makanya kita harus belajar ilmu syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat, itu di situ. Karena perlu doa. Banyak orang berdoa, ada yang memakai Asmaul Husna, ya Allah, ya Qawiyu, ya Aziz, ada banyak. Yang di belakang atau di awal ini harus, kalau ingin diistijabai oleh Allah, berdoanya harus di awal membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Juga di akhir doa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Itu cara berdoa. Ada juga berdoa duduknya, duduk alif lam mim. Duduk alif lam mim. Tangan. Ada berdoa dengan sujud tilawah, sujud syukur, ada juga. Banyak macamnya, ini banyak. Karena doa ini memang kita seorang manusia selaku penghambaan, ada banyak macamnya. Ada lagi orang berdoa dekat dengan waliullah, artinya di kuburan waliullah. Ini banyak yang mengatakan musyrik apa? Monggo, jangan memusyrikkan orang lain. Orang berdoa di dekat kuburan waliullah, di dekat kuburan nabiullah, di dekat orang-orang yang qarib kepada Allah, ini supaya tawassulnya, mendoakan orang yang tadi, semoga doa saya ya Allah cepat terkabul. Ini alasannya. Jadi jangan terlalu mengusirkan orang lain, jangan. Mari kita mawas diri. Ada orang itu berdoa dengan hono coroko. Ada. Ini pengalaman. Pernah saya berjalan dengan teman, dihadang oleh segerombolan jin. Lalu kita sama teman ini bertengkar, melawan jin, berperang. Itu semuanya kalah, jin itu, alhamdulillah. Tapi ada satu jin yang gak kalah. Jin ini memang kuat sakti. Didoakan dengan ayat kursi tidak mempan. Didoakan dengan kulhu geni tidak mempan. Didoakan dengan kulhu komaro geni tidak mempan. Didoakan yang gimana? Tapi teman saya ini mengingat ijazahnya dari bapaknya, dari mbahnya, dari kakeknya. Ini ijazahnya hanya hono coroko. Lalu teman saya ini membaca hono coroko doto sowolo podo joyono mogo boto hongo. Ini. Lalu jin itu langsung tunggang,
langsung kalah. Karena apa? Saya belajar ini Honocoroko. Maksudnya Honocoroko ini penghambaan kepada Allah. Ini arti dan maksudnya ini memang penghambaan kepada Allah. Ini Honocoroko ini ada utusan urip. Jadi Allah memberi kehidupan dengan wujudnya manusia, dengan nafas, ruh, dengan jiwa. Ini Honocoroko ini, sehingga terjadilah raga ini, raga manusia tauhid. Jadi Allah memberi kehidupan kepada manusia ini. Nah, ini banyak sebenarnya ini kalau diterangkan. Doto Sowolo, manusia sudah diciptakan oleh Allah. Manusia diciptakan oleh Allah. Jadi manusia keluar dari rahim ibu ini tidak mempunyai apa-apa, tidak mempunyai kekuatan. Di sini diterangkan memakai tongkat. Doto Sowolo ini memakai tongkat. Gak bisa berjalan sendiri, pasti dibimbing orang lain. Ini artinya Doto Sowolo. Jadi Doto Sowolo ini manusia ini tidak berdaya. La haula wala quwata illa billah. Biqudratillah wa iradatillah. Manusia. Kalau diterangkan banyak. Mogo botongo. Ini perintah Allah dan larangannya harus dikerjakan oleh manusia itu. Ini makanya sakti ini kalau di wirda atau diamalkan Honocoroko ini sakti. Nah, maksudnya di sini Doto Sowolo ini manusia tidak mempunyai apa-apa. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Makanya ada ilmu angkat jungjung kalau diamalkan, dipuasai ini la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ini 7 hari dan hari akhirnya itu tarkuruh. Jadi puasa mutih, tidak makan, tidak minum malamnya, tidak tidur. Ini dengan mengamalkan la haula wala quwata illa billahil azim ini mempunyai kekuatan dahsyat. Angkat jungjung ini ada ini. Podo Joyono ini, Podo Joyono ini Allah yang berkuasa. Allah yang mengasih kehidupan kepada makhluk. Jadi makhluk ini harus manunggal batin. Jadi yang tadi ini fa inni qorib ini Allah dekat. Jadi ada di Podo Joyono. Jadi kalau ingin jaya kita, kalau ingin makom derajat yang tinggi, kita harus manunggal batin. Artinya kita yang punya sir batin goib ini manunggal kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inni qorib. Di sini. Mogo botongo. Ini sama perintah Allah. Semua perintah Allah dan larangannya ini mari kita kerjakan. Ini maksudnya. Jadi maksudnya Honocoroko ini maksudnya ini penghambaan. Kita diciptakan oleh Allah harus bagaimana? Terus kita diciptakan oleh Allah tidak berdaya, tidak mempunyai apa-apa. Kalau kita ingin joyo, kalau kita ingin makom yang derajat yang tinggi, kita harus berhadapan langsung pada Allah. Kita harus muqarabah, kita harus mendekat kepada Allah dengan cara bil hikmah. Kalau tidak dengan cara bil hikmah, dengan kecurangan seperti orang ini. Ada keterangannya di sini. Joyono
Artinya jaya. Kalau ingin jaya jadi pemimpin dengan cara curang, ini tidak bagus. Dilarang di sini. Mogo botongo, ini maksudnya manusia harus pasrah, tawakal kepada Allah, mengerjakan perintah dan menjauhi larangannya. Di sini hono coroko. Ada juga ini dengan cara berdoa ini, orang-orang dulu, orang Jawa ini dengan kolo cokro. Ada. Kalau di pesantren ini ada namanya kulhu geni, kulhu darga balik, satu berasa mati, jelma moro jelma mati, setan moro setan mati, iblis moro iblis mati, hantu moro hantu mati, gajah moro gajah mati, sejo Allah sejo mati, saking pitulung Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini orang ilmunya orang Jawa. Jadi kalau kita pelajari dengan bagus di wirda, insya Allah semua kejahatan itu tidak akan muncul. Ada hono coroko apa, ada namanya kolo cokro. Kolo cokro ini bacaannya ya marojah jaro maya. Ini ada 10 ini. Ya marani niramaya. Ya silapa palasia. Ya miroda daromia. Ya midosa sadomia. Ya dayuda dayudaya. Ya ciaca caya cia. Ya sihama mahasia. Ngoto bogomo nyoyo jodopo. Ini saya enggak hafal karena enggak diamalkan sama saya ini, karena cukup dengan kulhu gelmi. Lawo satodo korojonoho. Ini. Jadi di sini artinya satu aja, ya maroja jaromaya, ini siapa yang menyerang berbaliklah menjadi kasihan. Ya marani niramaya, siapa yang datang bermaksud buruk akan menjauh. Ya silapa palasia, siapa yang membuat lapar berbaliklah memberi makan. Di situ perlunya kita berdoa. Jadi manusia kalau tidak berdoa, tidak mempunyai wirda, tidak mempunyai wiritan, tidak mempunyai bacaan, kita tidak bisa apa-apa. Kita tidak mempunyai keistimewaan. Kita menjadi yang biasa, tidak diperlukan orang lain. Ini perlunya berdoa ini. Jadi kita belajar ilmu ini, kita jadi pemimpin. Kita harus jadi pemimpin yang tangguh, yang kuat, yang adil, yang mempunyai ilmu, yang punya kelebihan-kelebihan. Itu seharusnya sampean semua ini harus seperti itu, karena wajib. Di Al-Quran diterangkan tadi bahwa wajib orang itu berdoa. Ad-doa silahul mu'minin. Doa itu pedangnya orang mukmin. Jadi doa itu lebih tajam daripada pedang. Kalau dulu ada ilmu memang berperang ini tidak memakai pedang, lebih tajam dari pedang. Kalau pedang ini melukai di luar atau bisa langsung ke dalam. Tapi kalau dengan doa ini melukai ada yang di dalam. Jadi dengan jurus apa ini, kalau ada jurus ya hayu ya qawi ya mati, jurus kekuatan. Tapi kalau jurus Nurul Hikmah ini, kalau diginikan ini putus di dalam perut. Ini makanya kita kalau mempunyai jurus Nurul Hikmah ini tidak boleh sembarangan bergerak, karena takut miring. Kalau menyerang orang ini miring seperti ini insya Allah musuh perutnya di dalam ini luka. Jadi hati-hati ya, kita perlu belajar, perlu
mencari doa-doa, perlu mencari doa pengasihan, doanya kekuatan, doanya gimana orang ini supaya lumpuh. Itu berdoa kepada Allah, minta kita kepada Allah. Jangan mohon maaf, kita tidur nggak bisa apa-apa. Ini manusia dijadikan ini, diciptakan tangan ini harus bekerja, harus dijadikan pikiran, dijadikan mata, dijadikan kuping, telinga. Ini ada fungsi-fungsi tersendiri. Kita mari berenung diri, tafakkur kepada Allah. Kita bersihkan hati, pikiran kita. Mari memikir, tafakkur makhluk-makhluk Allah yang ada. Belajar berdoa kepada Allah. Minta kepada Allah. Ubudiyah kepada Allah dengan doa-doa tertentu yang tadi saya monggo. Semoga ini keterangan ini bermanfaat dan berguna bagi antum-antum sekalian. Karena keterangan ini fardu ain untuk manusia, supaya manusia ini berjalan ihdinas siratal mustaqim, berjalan di tempatnya yang lurus, tidak berjalan gini, berjalan gini, lurus menuju kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Kita muqarrabah berdoa dengan alif lam mim. Ini kitab ini Al-Hikamul kitab Mamba Usul Hikmah yang dikarang oleh Ahmad Al-Buni, Imam Ahmad Agung, Syamsul Mu'arif, Al-Aufaq. Itu banyak kitab-kitab, monggo belajar. Supaya apa? Supaya kita dijadikan oleh Allah, dijadikan khalifah pemimpin. Kita bisa mempunyai hati yang bersih, akal cemerlang, bisa membantu orang lain, mempunyai kelebihan-kelebihan. Itu insya Allah. Terima kasih. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.